Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifan Fajrina, perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan konsolidasi metode harga perolehan atau harga pokok. Pengertian dari metode harga perolehan itu sendiri adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya atau yang disebut sebagai historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investasi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan dari hasil usaha dari berbagai perusahaan yang merupakan satu kesatuan. Pada perusahaan anak, saldo rekening saham, investasi saham selalu tetap jumlahnya. Kenalkan, nama saya Mira Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Kasyifa. Selanjutnya adalah ciri-ciri metode harga perolehan. Yang pertama, laba rugi yang diperoleh perusahaan anak tidak dilakukan penjurnalan. Yang kedua, eliminasi saldo modal, agio, LYD perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi neraca. Yang ketiga, hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah transaksi di kertas konsolidasi. Berikutnya, kondisi pencatatan dalam metode harga perolehan, yaitu yang pertama, perusahaan induk mengakui adanya pendapatan hanya terhadap dividen atas saham yang dibagikan oleh perusahaan anak. Yang kedua, laba rugi timbul jika sebagian atau seluruh saham yang dimiliki dijual. Yang ketiga, rekening investasi saham jumlahnya tetap. Dan yang keempat, ada kenaikan atau penurunan LYD induk. Berikutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan pada metode harga perolehan ialah: yang pertama, perkiraan investasi saham pada anak perusahaan tidak mengalami perubahan jumlahnya. Yang kedua, perubahan modal anak perusahaan akibat adanya laba, rugi, atau pembagian dividen tidak mempengaruhi perkiraan investasi saham pada anak perusahaan, atau induk perusahaan tidak menyesuaikan perkiraan investasinya. Yang ketiga, laba atau rugi dari anak perusahaan baru diakui oleh induk perusahaan sebesar persentase kepemilikannya pada saat akan disusun neraca konsolidasi melalui perkiraan laba yang ditahan atau retained earning untuk induk perusahaan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Kak Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ika Haryani. Saya akan melanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Prosedur akuntansi untuk metode harga pokok. Prosedur akuntansi untuk metode harga pokok, perkiraan ini hanya tampak pada worksheet penyusunan neraca konsolidasi, yaitu di mana perusahaan induk dan perusahaan anak, walaupun kaitan yang ada antara perusahaan induk dan perusahaan anak dapat menggambarkan suatu kesatuan ekonomis, namun sistem akuntansinya harus mencatat status hukum dari transaksi yang terdapat dalam kaitan atau hubungan antara keduanya. Jika yang digunakan adalah angka yang dilapor untuk saham perusahaan anak dalam perkiraan investasi, maka pengumuman dividen oleh perusahaan anak dicatat dalam buku perusahaan induk dengan mendebet perkiraan piutang dividen dan mengkredit perkiraan pendapatan dividen. Selanjutnya, penerimaan dividen yang diumumkan ini dicatat dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan piutang dividen. Dengan demikian, apabila pada perusahaan yang baru dibentuk membagikan sebagai harta miliknya kepada para pemegang saham, berarti harus diakui sebagai penarikan kembali dari sebagian atas penanaman modalnya. Dengan anggapan seperti tersebut di atas, maka apabila dalam pembagian dividen ternyata ada sebagian di antaranya merupakan laba yang diakumulasikan sebelum terjadinya pemilikan saham atau oleh perusahaan induk, harus dipisahkan secara tegas berhubung masing-masing harus diperlakukan berbeda satu sama lain.
Alternatifnya, teknik-teknik penyusunan neraca konsolidasi, meskipun di dalam buku-buku perusahaan induk tidak dilakukan pengakuan terhadap bagian laba, perusahaan anak yang belum direalisasikan atau dibagikan sebagai dividen, namun demikian di dalam neraca yang dikonsolidasi, jumlah tersebut harus diakui pula sebagai kenaikan atas saldo laba ditahan. Daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi rekening investasi saham-saham perusahaan anak dan saldo laba ditahan perusahaan induk harus disesuaikan dengan bagian atas kenaikan saldo laba ditahan perusahaan anak. Terima kasih. Maka saya akan menjelaskan tentang teknik dan prosedur laporan keuangan konsolidasi. Prosedur konsolidasi diatur dalam PSAK nomor 4 paragraf 8, 21 dan 3. Antara lain dinyatakan bahwa penyusunan laporan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan penggabungan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Adapun prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dijelaskan dengan detail, yaitu yang pertama mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yang kedua memasukkan laporan keuangan meliputi laba rugi, laba ditahan dan neraca masing-masing, serta perusahaan induk dan anak pada kolom masing-masing. Terus yang ketiga, jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak seperti koreksi terhadap pencatatan, terus investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas, perlu dibuat jurnal penyelesaiannya. Terus mengeliminasi laba atau rugi antara perusahaan. Laba atau rugi anak yang telah diakui dalam laporan laba rugi perusahaan induk mengeliminasi dividen anak perusahaan yang telah dicatat pada saat perusahaan induk menerima dividen dari anak tersebut, yaitu akunnya pendapatan dari perusahaan anak, dividen, sama investasi pada perusahaan anak. Terus penyelesaian untuk mencatat hak minoritas dalam laba dan dividen perusahaan anak, akunnya itu beban hak minoritas serta dividen dan hak minoritas. Mengeliminasi akun historical, yaitu akun investasi pada perusahaan anak di neraca induk atau akun ekuitas di neraca anak dikali dengan presentasi kepemilikan induk. Jika NW dari akun investasi pada perusahaan anak sama dengan NB dari akun ekuitas, maka nama akunnya atau nama labanya yaitu modal saham atau tambahan modal jika ada, laba ditahan, investasi perusahaan anak, serta hak minoritas dikali minoritas kepemilikan dikali total ekuitas. Jika NW dari akun investasi pada perusahaan anak kurang lebih dari NB dari akun ekuitas catatan, yaitu nama akunnya modal saham, tambahan modal jika ada, laba ditahan, alokasi kelebihan, serta investasi pada perusahaan anak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.